Ya saudara, tentunya saat ini dimanapun kita berada, baik itu di lingkungan rumah, pertemanan, perkantoran, maupun lingkungan sosial kita, sangat penting kita sebagai individu untuk memiliki kemampuan untuk bersikap serta berkomunikasi secara asertif, alias berani berkata tidak untuk tetap menjaga batasan dan juga kenyamanan diri sendiri, tapi tetap menghargai hak-hak orang di sekitar kita. Dan untuk lebih lengkapnya, kira-kira seperti apa cara kita untuk bisa berkomunikasi dan juga berperilaku asertif? Saat ini Nitya akan berwawancara bersama dengan seorang psikolog klinis. Di sebelah Nitya ada Kak Bintang, seorang psikolog klinis. Kita akan langsung berdiskusi soal berkomunikasi dan juga berperilaku asertif. Om Swastiastu. Kak Bintang, apa kabar hari ini Kak? Baik, sehat ya Kak ya. Wah, tapi memang tentunya kita sebagai masyarakat harus bisa bilang enggak nih ya Kak Bintangnya, dan itu juga harus dimiliki oleh siapa saja. Nah, tapi saudara di rumah perlu tahu kira-kira komunikasi asertif itu menurut psikolog sendiri seperti apa Kak? Oke, kalau menurut psikologi sendiri, komunikasi asertif itu adalah bagaimana seorang individu atau seorang manusia bisa menyampaikan pikiran, perasaan yang dia rasakan yang sebenar-sebenarnya, tapi tanpa menghilangkan hak-hak dari orang lain. Dan juga bicaranya tegas, lugas, jujur pada diri sendiri, tanpa juga kayak dia tidak kayak nggak menghargai orang lain seperti itu, tidak, tapi dia menghargai diri sendiri dan juga melihat bagaimana ketika kita nolak permintaan orang lain tersebut kayak gitu. Oke, karena memang sebenarnya yang paling sulit itu adalah menolak permintaan orang lain ya, padahal kita tuh tanpa sadar paham kalau sebenarnya kita mungkin tidak bisa memenuhi, kurang mampu untuk memenuhi itu. Kenapa berperilaku asertif itu penting Kak? Kenapa kita tidak boleh itu tidak asertif gitu? Oke. Berlaku asertif itu sangat penting. Yang pertama itu adalah untuk menerapkan atau menjaga kesehatan mental kita sendiri. Kita kan kalau misalkan kita tidak bisa berkata tidak pada orang lain atau iya, tapi nanti di belakang kita ngedumel kan itu ya. Jadi di awal aja terus kayak kita ya Mbak Bintang, kamu bisa nggak seperti ini? Oh bisa, tapi nanti belakangnya kita tidak bisa bertanggung jawab atas apa yang telah kita bilang gitu loh. Jadi asertif itu penting untuk yang pertama menjaga kesehatan mental, terus yang kedua itu adalah untuk mengatakan atau memberitahu kepada orang lain bahwa segini loh batas kemampuan saya, segini loh saya bisa melakukan suatu pekerjaan. Nah, kalau misalnya kita tidak mengatakan pada orang lain bahwa kita tidak mampu pada saat itu, orang lain akan menganggap bahwa si orang ini bisa, si orang ini mampu terus-terusan untuk bekerja sama kita. Jadi orang lain bisa jadi orang lain itu tidak tahu bahwa si kita ini nggak bisa kayak gitu. Oke, karena supaya kita juga bisa menjaga batasan, kemudian menghindari hal-hal atau perasaan negatif kita terhadap orang-orang di sekitar kita kayak gitu. Kayak sejak kapan nih Kak, atau di dalam kondisi apa saja kita sudah perlu menerapkan komunikasi yang asertif ini Kak? Oke, kalau sejak kapan itu sebisa mungkin sejak kecil ya kita menerapkan komunikasi asertif seperti itu. Terus pada saat kapan itu kita bisa lihat proporsi keadaannya seperti apa. Misalkan pada saat ini nih pekerjaan atau relasi yang orang-orang lagi bekerja nih ya. Kita udah lembur selama Senin sampai Sabtu. Terus dikasih tugas sama si atasan kayak gitu. Terus ya udah kita tidak bisa nolak kayak gitu. Kita kerjakan tapi kayak kualitas dari pekerjaan kita itu agak kurang kayak gitu. Jadi kan itu berpengaruh pada banyak hal. Nah, ketika kita tidak mampu untuk berperilaku asertif, ya udah itu bisa merugikan diri sendiri dan juga bisa merugikan orang lain kayak gitu. Yang paling berbahaya adalah jika itu mempengaruhi kualitas kerja itu tadi Kak ya. Oke, nah tipsnya nih Kak supaya kita bisa berkomunikasi lebih asertif lagi, terutama untuk generasi-generasi muda nih yang lagi di rumah aja, kira-kira seperti apa? Oke, tipsnya itu sebenarnya banyak ya, tapi yang paling relate atau yang paling gampang kita lakukan itu adalah kita harus melihat kemampuan diri kita sendiri. Ketika kita mau menolak atau mau mengatakan tidak, itu kita harus tahu tujuan kita mengatakan tidak pada orang lain itu apa. Jangan hanya aku nggak mau kenapa, tidak tahu gitu. Jadi tidak ada alasan yang logis ketika kita itu menolak ajakan orang lain. Itu yang pertama tipsnya. Terus yang kedua itu adalah kita harus tahu lawan bicara kita seperti apa atau bagaimana nih lawan bicara kita. Kita harus bisa menerapkan bahwa nolaknya itu dengan santun, terus kayak ada alasan-alasan yang tepat, lugas. Nah, ketika kita menolak itu atau mengatakan tidak, kita juga harus membangkitkan percaya diri. Jadi biar orang itu
paham bahwa oh dia menolak nih karena ini kayak gitu. Jangan sampai kita kayak mencela-mencela tidak bisa nih karena ini gitu loh. Tidak maksudnya jangan seperti itu gitu loh. Jadi harus ada alasan yang logis kenapa kita mengatakan tidak pada orang lain kayak gitu. Berarti mengatakan tidak itu adalah sesuatu yang tidak dilarang gitu kurang lebih ya Kak ya. Dan itu juga bisa menjaga kesehatan mental kita dan tetap bisa menjaga kualitas hubungan kita dengan orang di sekitar kita. Oke, terima kasih Kak Bintang selaku psikolog klinis. Mudah-mudahan tips tadi berguna untuk saudara-saudara di rumah. Ya saudara, itu dia tadi beberapa penjelasan soal komunikasi dan perilaku asertif beserta tips yang sudah diberikan oleh seorang psikolog klinis. Dan Nita juga ingin mengingatkan kepada saudara di rumah bahwa jika kita ingin bisa bekerja dengan kualitas yang baik, kemudian menjaga hubungan kita yang baik juga dengan perilaku di sekitar kita, kita perlu untuk bisa berkomunikasi secara asertif, menyampaikan apa yang kita rasakan dan juga menerima masukan dari orang-orang di sekitar kita. Dewi Nitya, Kadek Santosa, Kompas TV Gianyar.